Bicara soal guest star ya, ini kita punya indeks rating yang sekarang. Line up ratingnya dari early to mid game potentialnya memang dipegang oleh Dewa ya. Kalau melihat dari draft mereka juga, mereka punya Baxia untuk bisa memenangkan di area Turtle. Tapi jangan lupakan Barats. Ini dimana Baxia gak punya anti sisi atau immune untuk crowd controlnya. Jadi Nitoras welcome bisa jadi salah satu counter untuk Baxia nanti. Oke, itu dia. Dari deretan hero yang sudah digunakan dan kalian pun bisa saja memprediksi di kolom komen kita ya. Boleh. Siapa yang akan mendapatkan game pertama di match yang terakhir untuk hari ini. Dan MPL Arena, kira-kira game yang pertama akan menjadi milik siapa? Nggak kedengaran. Game pertama akan menjadi milik siapa? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Bagus ya. Bagus ya, semangat ya. Tapi Harus lihat, semangat ya. Tapi bentar-bentar ini Drian udah main secara agresif. Nih dia udah mulai nempelin farming pattern dari Gugun. Dan lihat bagaimana Case memberikan pressure terhadap Yeskiel. HP-nya udah mulai tergerus. Namun untuk Gary sendiri sekarang ada di bagian bawah, siap untuk memberikan gangguannya. Sementara itu untuk Gary harus pergi lagi untuk pada berbeda, mau pergi ke arah mana, sedikit lagi api tersisa. Dan first blood, salah langkah terlalu berani. Iya, ini Arana juga udah langsung join the fight. Dan ternyata orange buff-nya dari Yawi. Ya tadi gue kira didapetin ya sama si Gary. Ternyata levelnya masih di level 2 juga. Jadi jelas ini adalah kerugian untuk Dewa United dan bahkan Aran terkena geng 2 pemain. Tertebas sudah ya. Dengan pedang dari Kimura pula. Yap. Mana Pakito nggak pakai baju itu ya? Berbekas Ya itu. kan, balik lagi tinju gak dibalas tinju ini. Pakai pedang diricik ya. Tapi untuk sejauh ini ya Aura terbilang cukup unggul ya atas tadi adanya first blood juga. Dan kita akan melihat set talent emblemnya nih Om. Ya dengan Aran yang menggunakan emblem fighter dan juga Festival of Blood. Jadi lebih sustain untuk di laning phase. Tapi dengan penggunaan dari penetration yang dipakai oleh dia bersama dengan satu quantum charge ya. Sedangkan Kimura nih, kalau menariknya oleh Kimura juga basic common emblem dipakai oleh dia. Jadi dia ingin untuk sustain dan tidak ingin untuk membeli mana necklace. Iya dan juga Lebih hemat. dari case-nya dia bawa agility plus Warders Blessing ya. Pengen lari dia. Warders Blessing ya. Pengen kabur-kaburan terus ya. Dia mau coba main poker bisa nantinya in and out dengan enak. Tapi ya Turtle yang pertama akan segera di setup Gugun. Sudah ada di lini paling depan. Dan Gugun sudah pasang badan di area dari Turtle. Ini gede udah sama banget loh ya. Antara Baras dan juga Turtle. Namun dengan missile export yang udah dikeluarkan, belum ada satu player pun yang tertarik masuk dalam jangkauan yang dimiliki oleh Gugun. Tapi Turtle-nya terreset. Dan juga di pada berbeda. Kabuki, what? Solo kill aja. Wow. Yang kita tahu bagaimana Cloud ini cukup kewalahan untuk ketemu Bruno. Oke. Namun untuk kali ini berhasil sudah ada spatial migration-nya. Pilot requirement dikeluarkan pula. Kimuranya masih bisa bertahan sempat untuk mengeluarkan lagi ke arah satu. Pergerakan dan juga final size Kimuranya berhasil selamat. Dan pertempurannya masih terjadi di mana Turtle-nya pun belum menjadi milik siapapun. Untuk kali ini dari Turtle menjadi milik dari Dewa. Dan Aran juga menjadi korban, bahkan Case harus hilang di area tersebut. Oke, case-nya ditukar dengan adanya 3 player tadi plus Turtle juga. Ya, sebenarnya yang lebih buat rugi untuk Aura adalah solo pick yang terjadi di bagian top tadi. Kalau aku ngelihat ya Blessing Duel dipakai dan juga itu gak ada escape sama sekali karena penggunaan dari Flying Tackle mungkin sudah terpakai dan Purify lagi bisa berjalan. Yang biasanya kita tahu match up ini agak sedikit susah ya buat Cloud. Ini menunjukkan bahwa jam terbangnya begitu luar biasa. Iya, full platingan udah berhasil dapatkan, buset damage-nya itu what? Levelnya aja udah hampir level 6 buat. Iya, ini udah level 6 tuh. Udah pakai Arrow of Thievery terakhirnya. Dan terlihat dari Dewa United Esports mereka unggul dengan 1800 gold lead yang mereka pegang juga. Wattnya bahkan kalau misalkan memang nggak di babysit juga, ini aman-aman aja. Dia punya battle mirror image loh, independen banget. Ya, dia bakal mandiri banget ya untuk di area top. Dan untuk mid-nya nih, dikarenakan tadi ada Wilderness Blessing yang dipakai, pergerakan dari duo yang main di mid dan juga roamernya, ini lebih cepat. Dan kita tahu bagaimana potensi Kadita kalau memang bisa nge-pick off satu dengan Petrify yang dibawa oleh Drian. Iya, jadi temponya sama Dewa dibawa cepat juga ya. Betul. Karena movement dari Gary dengan Baxia Shield Unity-nya juga kan kenceng. Betul. Jadi bisa rotate dengan cepat. Dan sekarang itu yang udah direspon juga sama Aura. Mereka nggak mau kalah jalan duluan. Mereka udah mulai langsung nge-backup keberadaan dari Kabuki yang udah tertekan dengan adanya keberadaan dari Watt. Oh, tapi ini Kimura juga, ini berhasil untuk memenangkan laning dia tadi. Dan bahkan ketika team fight di area dari Turtle yang pertama, dia berhasil untuk survive. Tapi untuk Silence Prediction ya, lagi-lagi ini
Pak Pulung sama Mirko sehati banget sih. Lah tumben nih, Mirko hari ini sama banget nih kita. Ya, dan juga untuk mungkin MVP-nya datang dari Romer ya. Nah, kita lebih menitik beratkan. Mungkin highlight kita ada di Yawi dan juga Drian. Sebagai roda penggerak bagi masing-masing tim. Dan masalahnya juga dari Yawinya mau targeting ke siapa? Drian punya immune, Kimura juga dia bisa punya escape tools ya kan, dengan vengeance-nya, flickernya, dan 2 bahkan yang bawa Purify dan Gary. Mungkin target yang optimal, cuma masalahnya nggak akan bisa langsung di instan juga. Betul, apalagi di awal-awal ya. Iya. Dengan adanya Tortoise Poison dari Baxia sendiri itu banyak core skill yang harus dilepaskan ke sana. Yawinya berhasil ngedapetin 1 orang dari missile ice bar dari keluarkan Drian, dia berhasil langsung diculik begitu saja. Tapi Turtle belum menjadi milik siapapun. Yawi masih menjadi orang terdepan. Bahkan sekarang Turtle dia berhasil didapatkan oleh Gugu dan pertempuran kembali terjadi. Missile ice bar dan menarik lagi ke arah 1 player. Gary-nya pergi ke arah mana? Untuk sekarang Gary langsung disikat habis dan menjadi korban tambahan di mana Kimura mencoba untuk bisa membalaskan keadaan, namun masih gagal. Tidak ada yang tumbang dari Aura. Wah, ini titik balik buat Aura sih. Dia dapetin beberapa player, plus juga retribution yang on point dari Gugun. Bahkan Yawinya punya targeting yang optimal loh. Itu Drian kelihatan sedikit dilompatin langsung. Dan flickernya luar biasa loh. Dan Iya. pelan pasti juga tadi ya berhasil dilakukan oleh Aura dari item build-nya. Kalau kita intip sedikit Baxia dengan potongan-potongan item, belum ada yang selesai, tapi ini adalah potongan item Dreadnought Armor, Steel Like Plate, jadi dia cukup respect dengan adanya physical damage yang bisa diberikan. Dan satu yang pasti, Aran bukan main di landing dia, Aran fokus untuk melakukan team fight. Dia berarti Aran nggak dibiarin main sendiri ya? Nggak dibiarin. Aran pengen diajak ikut main dia. Nah. Makanya join fight terus, dan tapi punya impact yang jadi sangat luar biasa gitu. Dia bisa punya targeting dengan begitu baik, dengan damage yang di-build juga Hunter Strike sebagai item pertama. Yap, dan meskipun memang ya dia harus merelakan ya 1 turret di bagian bawah karena memang ditinggal tadi dan membiarkan ada Kimura di bagian bawah sana. Dan masih untuk pressure bagi Aura karena mereka punya Guinevere, otomatis mereka harus bisa mengamankan rumputan, dan ini yang cukup berbahaya. Kalau Dewa mereka gak punya potensi untuk buka rumput, ini bisa jadi Yawi tiba-tiba keluar. Iya, dan akhirnya Drian juga nggak punya positioning untuk ngasih surprise attack nantinya kan. Karena kita tahu yang burst itu cuma ada di Drian doang. What case, oke lah dia punya damage cukup besar, tapi DPS gitu. Yep. Butuh banget waktu untuk bisa numbangin, apalagi di depannya itu ada Barats. Dan yang seram dari Dewa adalah Watt yang punya keleluasan untuk selalu farming. Yap. Ini space buat Watt lebar banget, luas banget. Dia tinggal memaksimalkan untuk pundi-pundi gold yang sudah didapatkan. Tapi goldnya sudah mulai unggul Aura sekarang. Ini berarti Aran harus ditugaskan untuk nahan laju dari Watt sih. Lane jauh pasti bakal dipegang. Waduh, hampir saja kepancing, tapi untuk sekarang Drian ya gagal untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan yang dimiliki oleh Aran, tapi Aran masih bertahan sejauh ini. 1 hit terakhir. Aran masih bisa bertahan di dalam laning, di mana kesusahan pun udah dia dapatkan, tapi tempat yang lain objektif tetap menjadi milik dari Aura. Ya sini nilai plus banget, turtle-nya dapat Aura, inner turret-nya nggak hancur, Arannya nggak tumbang. Yep. Ini semakin swing lagi buat Aura. Iya, dan setup yang gagal sih tadi memang. Dan Aran yang memang melihat kemungkinan adanya geng yang dilakukan berhasil untuk melakukan buying time. Dan Aura juga mereka bermain dengan objektif, mereka memang tetap terlihat pasif, tapi mereka yakin setiap kali ada turtle yang memang sudah spawn Gugun, ini udah ready banget di depan. Dan coveran untuk Gugun sendiri cukup banyak. Iya. Di belakangnya ada Yawi atau mungkin dengan Yehezkiel untuk efek tarifanya. Yap. Dan untuk sejauh ini Dewa United yang justru berbalik tertekan. Apalagi di sini Kabukinya udah mulai dapetin space. Yang tadi oke lah kena solo kill first blood di atas, tapi abis dari situ momentumnya itu di-create terus-terusan juga sama teman-teman dari Aura untuk dapetin objektif, dan akhirnya Kabukinya juga dapetin space lagi buat farming. Ya, dia farming terus-terusan juga. Memang ada swap lane yang dilakukan oleh Aura. Yep. Tapi setiap kali ada team fight yang dilakukan oleh Aura, lihat mereka ready banget. Selalu ada coveran di belakang dan source damage-nya siap di belakang Gugun. Ya, kayaknya sekarang udah punya Ice Queen One ya. Pertempurannya akan semakin membuat mereka kesulitan lagi. Dengan efek slow yang terus-terusan bisa dikeluarkan, tapi wow, audience prediction. Oh, Kabuki? Ini beda lagi nih, Kabukinya sendirian, bisakah dia kabur? Dengan 1 Purify yang udah langsung dikeluarkan, dikerek habis-habisan, selesailah sudah pergerakan yang dimiliki oleh Kabuki. Tapi Gugunnya tertinggal sendiri, akankah Gugunnya bisa selama dia tersebut? Namun dia dengan berbeda udah berhasil
dihancurkan, bahkan Warnya untuk sekarang masih berhasil kabur dengan satu battle mirror image. Tapi Gugun bisa selamat selama itu, tapi tidak untuk waktu yang lama dan pada akhirnya punah juga Sang Dino. Wah, ini tarik-tarikan ya. Ini Benar. jual beli serangan kian terjadi. Yap, dan juga Gugun ngebayangin time yang sangat-sangat banyak sekali tadi. Sehingga ketika ada special migration yang memang kena ke Drian, bisa di follow up langsung oleh Aran. Yap, Dengan jab dia. itu langsung burst sih. Iya, langsung burst, langsung down. Langsung burst banget gitu, kena efek airborne, kena knock up, dengan follow up damage yang disumbangkan oleh Aran juga dengan Hunter Strike sebagai modal. Tapi ya, ini cukup sengit ya, karena jual beli serangannya tuh terjadi. Ciao, kami semua siap. Sikat. Waduh. Oke, terpanah betul-betul ya. Tapi ya kita akan melihat kembali di mana 10 menit dan ternyata tiba-tiba harusnya udah ada Lord yang jatuh ke tangan Aura. Yap, sementara itu Hiawi pun harus lompat dengan spatial migration yang memang menuju ke arah belakang. Tapi tekanan yang dilakukan oleh pemain Dewa cukup merepotkan juga nih. Lordnya dapat tapi dua pemain dari Aura hilang ya. Tapi memang ini masih 10 menit pertama, waktu spawnnya juga nggak terlalu lama. Jadinya Lord akan bisa dikawal dengan hadirnya Gugun kembali. Ya, dan ini lebih memaksimalkan super minion yang berjalan bersama dengan Lord. Yap. Atau ya super minion yang spawn nanti di detik 10 atau dan juga detik 40. Dan ya, ini kayaknya ya kalau ngeliat bagaimana dari posisi Lordnya juga, Aura tadi kalah di event di Lord. Iya, aduh, hilang dua kan tadi. Dan sekarang Lordnya bakal dikawal pelan-pelan sama teman-teman dari Aura, sedangkan yang hanya menanggulangi Lord ini Gary sendirian. Sisanya mereka berbondong-bondong ramai mengamankan Purple Buff. Yap, plus Aran pun sudah terlihat di dalam area mid ya. Kita belum tahu lagi kemana arah perginya Aran setelah ini. Akankah 4-1 rotasi yang akan digunakan oleh pemain-pemain dari Aura? Dan Dewa masih bertahan. Ini goldnya tarik-tarikan sih, ini udah kelihatan banget. Semuanya ngeladenin jual beli serangan, semuanya dijawab satu sama lain. Dan mereka punya power sendiri-sendiri gitu loh. Dengan adanya durability dari segi junglernya. Ini sama-sama ya udah adu-adu kuat-kuatan aja. Ya, dan bahkan tadi item build kalau nggak salah lihat ada 2 blade armor yang sudah dibeli Baxia sama Arlot. Oke. Wow, tapi ini untuk replaynya tadi ya ternyata. Nah, oke, Gugunnya misain yang lain. Oh, wow. Oh, Kabuki yang dapat Yang ya? dapat Kabuki. Oke. Tapi Gugunnya juga udah nggak punya escape tools ya Iya. kan. Akhirnya kena poke juga, akhirnya hilang. Dua pemain dan Lordnya juga udah bisa di-clear oleh pemain-pemain dari Dewa United Esports yang tadi bergerak ke arah top. Sedangkan fokusnya sekarang udah mulai ke arah tengah nih. Aura cukup terhambat karena outer middle turret mereka hancur. Vision mereka cukup terbatas. Yep. Dan karena mereka memang bisa ya antara split push karena mereka punya potensi kan untuk melakukan split push. Mereka masih punya Pakito, mereka punya Aran yang biasanya memang bisa mendorong lane jauh. Tapi sekarang lihat lane jauhnya itu diisi sama Cloud. Iya, Dekat dengan Cloud itu ada Kadita. Iya. Itu bisa tiba-tiba kaget kenapa Patrick saya misalnya Aran sendiri dan itu bisa jadi salah satu sebab kita sering melihat Aran akhirnya join team fight. Mungkin minimnya informasi juga ya. Apalagi Kadita ini adalah hero-hero yang sangat-sangat bisa punya kemampuan trapping dengan luar biasa. Dengan burst yang bisa instan juga. Yang dimana kita akan melihat dari kedua belah tim akan menurunkan kembali segi temponya. Dengan adanya Lord yang sesaat lagi akan segera muncul. Penjagaan dilakukan terhadap Kabuki dan Wattnya pun nggak mau yang tergesa-gesa untuk langsung maju sih. Yep. Lord hadir kembali di bawah. Mereka mengamankan dulu area dari orange buff-nya. Gugun tetap mempertahankan stacknya sebelum nanti akan melakukan sebuah migrasi lagi nih ke area dari Lord. Dimana Baxi yang kalau kita lihat dari minimap sudah ready, plus di bawah Watt akan menghancurkan konsentrasi. Ya, Wap mendorong sendirian memang untuk di area bawahnya. Tapi nggak lihat bagaimana Aran nggak nge-mirror sama sekali karena takut juga. Ini belum tampak sama sekali kehadiran dari Kadita di minimap. Itu yang jadi sesuatu yang ditakutkan gitu ya. Jadi ketar-ketir sendiri gitu loh, waspada. Kemana keberadaan dari Drian. Dan Lordnya masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Di reset nampaknya. Karena masih ada satu gangguan yang terjadi. Wattnya ini ngejalin lane terus-terusan. Dan itu yang harus membuat dari Aran itu dikirim untuk menahan lane yang terdorong. Lo bisa fast clearance ya di bagian bawah dan lagi disisakan satu katapult untuk di area bawah. Yap, sementara itu sekarang Gugun menjadi orang terdepan ditabrakin oleh Gary seperti yang mereka bersiap untuk bisa melakukan sebuah team fight. Karena case-nya Blacksus sudah langsung dikeluarkan Gary-nya menjadi orang terdepan dan pertempuran kembali terjadi. Tapi untuk Watt-nya mencoba untuk bisa masuk dan dia mau gak mau harus membawakan Blazing juga di area tersebut. Bisa dibilang tidak terlalu optimal namun 5 player dari masing-masing tim tidak ada yang tumbang. Itu resource skill keluar semua ya. Tadi ada Ocean Oath,
Ada Roveve juga, bahkan banyak banget tadi pertukaran skill tapi memang tidak ada yang tumbang. Melihat dengan adanya Lord yang sekarang sudah mulai di-poke tipis-tipis, Wattnya udah nggak bakal mencoba untuk split push lagi. Karena lane-nya udah mulai kedorong kan bawahnya. Iya, Dia dua udah wave mulai ya. bantu poke juga ke arah Lord. Ya, ada 2 wave yang memang ada di bawah, tapi Watt tetap harus berhati-hati karena tadi ada cukup banyak source skill yang sudah keluar. Memang masih pegang Purify. Oh, Waduh, ketangkap nih. Oke, Yawinya masih bisa bertahan. Ada Final Slash tadi yang udah langsung diwakil. Blazing Duet, WON. Wattnya masih bertahan, tapi Yawinya langsung tumbang. Bahkan sekarang ada 2 player yang dimiliki oleh Aura yang langsung bergila dengan sangat-sangat cepat. Gugun menjadi orang ketiga yang langsung menyusul saja kedua temannya barusan. Hanya ada Yeskiel dan juga Aran. Akankah mereka bisa bertahan di saat ada Lord yang mau nggak mau harus mereka... Ambil mid base turret. Yap, itu hal maksimal karena konsil sudah terlihat. Yap, ada konsil yang udah langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan untuk sekarang Aran yang mencoba untuk bisa memancing dan juga nge-buying time. Tapi ada satu Bestar yang udah berhasil dihancurkan. Bahkan yang di mid juga akan dihancurkan. 2 Bestar yang berhasil diambil. Tapi Yeskiel masih berhasil bertahan. Wow, dengan adanya fight jangka panjang, Dewa bisa diunggulkan. Yap. Waduh, Aran nge-buying time lama banget loh. Dari tadi muter atas, muter kanan, muter kiri. Ya, tapi satu persatu pemain-pemain dari Aura ini juga mulai bertumbangan. Karena kalau fight jangka panjang, yang pertama dari Baxia dia punya anti-regen plus continuous damage. Iya. Karena kan ini lumayan burst ya dari sisi Aura ya. Dan satu lagi mereka dapetin 2 base turret tanpa Yep. Lord. Dan sekarang baru Lordnya diambil. Untuk di top lane-nya bakal bisa di-clear nanti dengan Drian. Jadi ini aman banget untuk Dewa United masuk ke mid game. Wah, ini Kimura juga kayaknya on fire banget. Dia ingin menunjukkan 506 KDA yang cukup tinggi Sebagai XP laner. sebagai XP laner dengan item di full defense bahkan. Iya, kita nggak melihat adanya item attack sama sekali loh. Gak ada, Bahkan Fury Hammer nggak ada. gak ada. Biasanya bahkan minimal ada, ya Fury Hammer Ya, ini Fury gak Hammer, ada. gak Ya, sama nyempil sekali. satu lah. Nyampil gak ada sama sekali. Dia benar-benar pengen ngandelin durability-nya ada di paling depan. Dan sekarang ini adalah Lord Enhance yang akan berjalan ke arah tengah. 5 pemain kedua tim sudah ready. Dan Oke. damage Lilianya juga Case gak main-main loh. Yep. Damage yang begitu menyakitkan. Harus menghilangkan satu wave di bagian atas. Tapi Lordnya udah bergerak di bagian tengah. Kabukinya masih free untuk bisa menghilangkan lagi pergerakan Lord yang akan menabrak langsung. Karena satu base utama ini mereka milikin. Tapi untuk Gugunnya masih bisa bertahan di area tersebut. Main selesai untuk dikeluarkan. Aran yang mencoba untuk bisa selamat kali ini. Tapi pertempuran terus terjadi. Hanya saja Wattnya Wow, berfokus. Game yang pertama milik Dewa. wow. Dengan jual beli serangan, tapi memang keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewa United Esports berhasil membawa kemenangan di game yang pertama. Ya, masuknya Kimura membawa sesuatu yang baru lagi untuk Dewa United. Permainan agresif meskipun dengan defense item dibawakan oleh Arlot. Mengacak-acak